belajar tentang balok? Nah, pernah belajar tentang kubus? Kalau di rumah wujudnya balok itu apa? Balok, kulkas, lemari, pintu, jendela. Oke. Sebelum mempelajari tentang itu, bisa berdiri semua. Bisa berdiri ya. Kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Ketika nanti berbagi dalam kelompok, nah sebelum berbagi kita akan pemanasan dulu. Ketika nanti Pak Bo bilang 1, pegang apa? Kepala, 2, pundak, 3. 1, kepala, 2, pundak, 2, pundak, 2, pundak, 1, kepala, 2, pundak, 3, telinga. Aman? Oke. Ketika nanti 4, silakan cari tempat duduk yang berbeda dengan 5 orang. Isinya ada putra dan ada putri. Berpindahnya hati-hati, tidak usah terlalu buru-buru. Siap? Oke. 1 apa? 2, pundak, 3. Lalu kalau 4, berpindah tempat ya. Agar nanti pembelajarannya dapat lebih nyaman dan enak. Tidak hanya putra sendiri, putri sendiri. 1, 2, pundak, 3, telinga, 3, telinga, 1, kepala, 2, pundak, 4. Hitungan 5 sudah pindah. Dan 1, 2, 3. Balok adalah suatu bangunan yang dibatasi oleh 5 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berhimpit tepat satu sisi persegi panjang lain, dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen, mesti podo besarannya berhadapan. Sisi kanan dengan sisi kiri, atas bawah, samping kanan kirinya sama. Itu adalah ciri dari balok. Sebuah balok yang dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya dan direntangkan, tiap sisinya akan menghasilkan sebuah jaring-jaring balok. Ada beberapa jaring. Yang pertama itu adalah balok utuh. Lalu yang kedua, baloknya sudah mulai dipotong sudut-sudutnya, posisinya. Dan yang ketiga itu adalah jaring-jaring balok. Lalu gambar yang di sini itu ada sisinya. Nah, itu adalah nanti untuk melipat kembali agar menjadi balok. Lalu di bawahnya kita akan belajar nih. Ada beberapa jaring balok. Pernah mempelajari di pembelajaran sebelumnya bahwasanya ada beberapa jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok itu wujudnya banyak. Ya enggak? Nah, ada yang seperti gambar pertama ditunjukkan dengan kursor itu, ada yang gambar kedua dan gambar ketiga. Itu nanti kalau kita himpitkan akan membentuk sebuah balok. Nah, lalu itu kita sudah mempelajari tentang jaring-jaring balok. Sekarang kita akan belajar tentang volume. Ada yang ingat volume balok ukurannya apa aja? Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Karena tadi sudut atau sisi yang berhimpit mereka sama-sama kongruen. Maka ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah,
jaring bawah. Lalu gambar yang B, yang mendatar di bagian bawah, di bawahnya, nah, di ujung bawahnya, bagian bawahnya ini adalah panjang. Lalu yang di samping ini adalah lebar. Kalau naik adalah tinggi. Pada gambar A menunjukkan balok yang akan diisi dengan kubus satuan kecil. Gambar A gede, kok diisi balok-balok kecil. Nah, ini diisi kubus satuan kecil ini. Nanti volumenya seperti ini, nek diisi kubus-kubus kecil, butuh berapa kubus kecil untuk dimasukkan ke dalam balok ini? Kira-kira. Kalau dari bangun ruang yang C ini diisi kubus kecil ini, kira-kira butuh berapa? 4. 1 di sini, 2. Nah, oke. Apabila dihitung satuan balok, di sini kamu jadi tahu volumenya. Nih, ada berapa yang mendatar? 1, 3, 4. Melebarnya ada 2. Naiknya atau tingginya 1, 3. Berarti volumenya adalah 4 kali 2 kali 3. Berapa? Sehingga volume dari balok yang ada di atas adalah 24 kubus. Ada yang masih bingung tentang volume balok? Boleh ditanyakan. Najwa, aman? Nah, Kenji? Oke, baik. Nah, di sini sekarang itu tentang apa tadi? Kalau kita pelajari sekalian tentang kubus tadi ada 2 benda yang disebutkan oleh anak-anak. Apa dan apa? Rubik dan sing sering bermain dan bisa. Ada yang sering main ular tangga? Dunia. Kamu juga pernah? Pernah. Oke. Jadi itu ada berapa sisi? Berapa? 6. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Diangkat, diputar, dijatuhkan untuk angka berapa baru terjadi. Nah, kubus merupakan balok yang semua rusuknya sama panjang. Sisi-sisinya akan sama sama halnya dengan balok, sebuah kubus yang dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya akan memiliki jari-jari kubus. Jadi jari kubus semakin banyak, lebih banyak lagi daripada jari-jari. Nah, itu ada beberapa contohnya. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8 hingga 11. Itu adalah dari apa? Jari-jari kubus. Lalu, kalau volume kubus itu apa? S kali S kali S. Kenapa S kali S kali S? Karena rusuknya otomatis hanya S kali S kali S. Di sini ada 2. Nah, ini adalah gambar kubusnya. Ini ada kubus-kubus kecil. Kita akan menghitung volumenya. Ada berapa petak kecilnya? 1. Lebarnya ada 2. Nah, tingginya ada 2. Sehingga ketika kita mencari volumenya, ketemu 2 kali 2. Oke. Volumenya adalah panjang rusuk dikali panjang rusuk atau kali panjang rusuk. Oke. Rusuk bisa diganti dengan S, sisi kali sisi kali sisi. Kalau dalam rumusnya adalah
kita akan mengukur nih 3 benda yang sudah kita bawa. Ada A, B, dan C. Ada 3 benda yang sudah di meja kalian tersaji A, B, dan C. Nah, tugasnya ada, kita akan memahamkan. Ada proyek pertama nih, tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 di sini, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tulis kelompoknya di atas. Lalu tuliskan nama anggotanya. Kita sudah mendapatkan alat peraga, garisnya diangkat ke atas. Alat tulismu diangkat, pensil atau pulpennya diangkat. Ya, oke. Ada alat peraga balok, di balok. Balok di balok, lo balok. Lalu alat peraga kubus diangkat. Kubus. Sekarang kita akan mempelajari. Amati 3 jenis alat peraga yang sudah disediakan. Ya, ada A, B, dan C. Tentukan dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ditentukan dari yang A dulu. A, B, C. Ambil kodenya ya di setiap balok ya. A berapa, B berapa, C berapa. Sudah diukur A-nya. Oke, B panjangnya berapa? Berapa? 3. Lebarnya? Lebar. Lebar. 3. Tingginya? Berapa? 6. Satuannya gantian yang mengukur, orang yang berbeda lagi. Oke, mengukurnya dengan seperti ini, dengan C. Kita sudah mengetahui nih panjang dari kotak A. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa yang kotak A? Nih, panjangnya berapa? Lebarnya? Tingginya? Sudah ketemu ya? Kotak B. Sopo kotak? Ini bangun apa ini? Apa? Oh. Panjangnya berapa balokmu? Panjang loh. Panjangnya 3. Lebarnya? 3. Tingginya? Oke, baik. Yang C. Panjangnya berapa? Lebarnya? 3. Tingginya? Aman? Masih bisa bingung? Oke. Dari informasi pengukuran alat peraga tadi, tentukan mana balok dan mana yang kubus. Misalnya A. Halo. A itu termasuk apa? B termasuk apa? Lalu volume dari bangun ruang A itu berapa? B berapa? C berapa? Apa ini kotak B? Kalau sisinya nggak sama berarti apa? Oh. Oke, sama dengan apa rumusnya kalau kamu?
Selain kamu punya 800 mili, cukup nggak untuk memadai ini? Volumenya berapa ya? 1/10. Ini itu berbanding 10. Ini kan satu ini punya 10 kayak gini. Ibaratkan kamu punya 10, berarti yang ini kali 10 ketemunya ini. Lalu kamu punya air volumenya sekian, ya kan? Lalu ini kalau dimasukkan ke ini itu sisa lebih tempatnya. Kan sentimeter kib itu sama dengan mililiter loh. Tidak usah diubah ke desimeter kib loh. Siapa yang berani mempresentasikan ke depan hasil kerjamu? Kenji? Hasil diskusinya dari yang soal pertama, dari wadah tadi tentukan mana yang balok, yang mana yang bungkus. Jelaskan jawabanmu yang keras yuk. Otak jadi termasuk balok yang panjang 3, lebar 3 dan tingginya dan dengan volume 64 cm. Otak ini termasuk balok mempunyai panjang 6, lebar 3 dan tinggi 6. Sama kan semuanya? Sama. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu soalnya dulu. Buka yang tangan pertama dulu. Nanti boleh berdiskusi dengan teman satu bangku, teman-teman. Oke. Tantangan pertama. Tentu saja ya, tantangan pertama ya. Sebuah wadah es kelapa muda berbentuk balok dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 36 cm. Suatu hari wadah tersebut terisi sepertiganya dengan air kelapa muda dan es. Sepertiganya. Ketika beberapa sirup dan botol dituangkan ke dalam wadah, isinya menjadi setengah dari ukuran wadah. Nah, tantangannya yang pertama, berapakah volume sirup yang dituangkan dari botol ke dalam wadah es kelapa muda dalam liter? 1, 2, Wisnu akan menuangkan lagi air kelapa muda dan sirup masing-masing 1 liter. Apakah wadah air kelapa muda tersebut cukup untuk menampungnya? Volume otomatis panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dicari dulu volumenya dari baloknya tersebut. Lalu di situ akan menampung berapa tadi, Pak Bowo? Seperberapanya terisi, baru ditambah berapa menjadi berapa tadi. Ya. Satuannya disamakan ya. Apa? Di liter atau mililiter? Mililiter ya. Mililiter. Seperti yang ada pada
tutup dulu. Pembelajaran di hari ini kita sudah belajar tentang volume dari apa? Kubus dan kalau volume kubus apa? S kali S kali S. Kalau kita juga sudah belajar tentang apa tadi? Mengerjakan tugas evaluasi atau tantangan. Ada yang ditanyakan di hari ini? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu adalah pembelajaran di hari ini. Pak Bojokan, terima kasih untuk hari ini. Silakan, siapa yang mau berdoa? Kenji. Yo, Mas Kenji berdoa. Mari teman-teman kita Tutup pembelajaran hari ini. pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih hari ini Pak Wahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.